tendensius kalau begini. Untuk cocok kita bicara atau mau bicara nggak? Nggak, ini kebetulan ada kamera mau bicara sesuatu. Mau pendapat? Mau kasih pendapat boleh. Ini dari kita nih ya. Dari kita. Apa pendapat Bapak mengenai? Ini sidang sesat. Karena dari awal seperti Pak Hotma bilang bahwa saksi yang mereka ajukan adalah saksi palsu. Karena dia peserta tender yang kalah sakit hati. Itu saja dibawa, peradilan ini sudah batal. Demi undang-undang, demi hukum. Itu saja sudah batal. Kalau kita bisa buktikan bahwa orang yang terlibat dalam saksi ini mengatur acara, jadi berdasarkan sakit hati, itu dibatal demi hukum. Tapi kan nggak bisa dibuktikan. Nah, itu harus dibuktikan bahwa dia terlibat dulu peserta tender. Itu satu ya, bahwa ini sidang sesat. Yang kedua, dia bicara dari tadi invoice berita acara. Tuduhan dia itu kan PT ini dan pekerjaan bioremediasi itu fiktif. Kalau ada invoice, ngerti nggak artinya invoice? Faktur itu apa? Faktur itu pekerjaan selesai dibayar, ada bukti faktur nota. Kalau dia bilang palsu, tidak ada pekerjaan kok ada invoice dia bawa-bawa itu apa itu? Itu goblok. Sidang ini sesat. Oke. Maka saya bilang waktu pra-peradilan sama Mbak Nunu, batalkan itu. Karena apa ini kelihatan, ini cari-cari muka nih, supaya dia kalah terus di mana-mana. Apalagi kalau ada rotasi diketawain. Satu kata aja, lawan. Ini sedang gojek, lucu-lucu ini. Dagelan. Nah, saya senang sekali melihat inilah hasil saya bayar pajak di negara ini. Saya ngajar mahasiswa sampai mereka jadi orang. Jangan kayak begini kan. Saya akan bawa mahasiswa mereka ini. Inilah contoh. 20-30 tahun lagi kayak apa negara. Saya kemarin bilang kenapa cebongan itu terjadi. Kenapa langsung dijual? Karena kalau masuk ke sini bebas. Ini sudah nggak dipercaya lagi, itu maksudnya. Peradilan sesat. Saya akan monitor ini dan angkat ini jadi kasus. Kita punya teori Prelog. Jadi behavioral organization. Salah satu contohnya ini. Bagaimana politik, power, konflik. Mahasiswa harus belajar sini. Itu nanti akan band semua tentang kita lihat bagaimana membuat ini jadi contoh yang bagus untuk masa depan Perbaikan ya. selama ini terus kau karena ada contoh kami kalau kami tidak bisa membayangkan kau yang kami lihat jaksa namanya penegak hukum hakim dan tidak ada pengacara. Kalau tidak ada pengacara itu something wrong. Dulu zaman Keraton Jogja kalau ada orang buka baju di depan istana membakar diri, dia tidak bisa lawan penguasa, dia bakar gitu di matahari. Itu Sultan sudah tahu. Sultan sudah introspeksi. Ada orang mau bunuh diri, mau mati di depan rumah. Dia nggak beres. Ini kalau si terdakwa begini terus berhari-hari, hakimnya jalan terus, itu hakim goblok ini. Nggak ada hati nuraninya ini. Padahal dia bilang demi Tuhan, demi Allah, sidang kita jalankan apa? Kalau aku ujian aku kasih nilai C aja udah bagus. Ada yang salah di sini. Tapi apakah semua sidang seperti itu sekarang di Indonesia? Di Indonesia terjadi. Makanya kita sedih ya. Negara ini rusak berat. Saya turun ke pengadilan ini melihat sandiwara kayak gini, saya bilang sama mahasiswa siap ya.
You pakai jaket, you penuhin ruangan. Biar kelihatan uang yang kita bayarkan itu untuk apa, gajinya itu untuk apa, untuk membuat peradilan sesat. Kenapa sesat? Hukum telah mengatakan setiap terdakwa harus disertai, didampingi pengacara. Kalau tidak ada tanda tanya. Kenapa dia mau bunuh diri? Kenapa dia mau mati? Terserahlah 15 tahun, 500 Ya, tahun. seperti itu kondisinya. Pasrah ya, udah pasrah. Ada yang salah pengadilan ini. Gitu Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Bagi kita. Oke, Terima kasih. Lanjutkan perjuangan Pak ya. Perjuangan sama. Jangan kunjungan kendor. Ya ini kelas-kelas serius semua. Pesanan semua. Sorry. Pesan. Oke, terima kasih semua. Oke, terima kasih. Kita Habis ya? sama mendukung hari ini terakhir. Jadi hari Jumat adalah tuntutan dari pihak kejaksaan terhadap teman kita Herman dan Lexi. Dan kita sebagai Stefan tetap mendukung ya. Kita sama Bu ya, tidak berbeda kita. Kita satu tempat ya. Mudah-mudahan kebenaran ini akan keluar. Jadi teman-teman kita juga Kebenaran. sama. Soeharto itu kuat sekali. Jatuh. Jadi mudah-mudahan kita tetap kuat, tetap semangat untuk mendukung ya. Dan jangan sampai kendor. Ya. Tunjukkan bahwa kita ingin meminta keadilan dengan cara apapun. Ya, bahwa kita ingin minta keadilan. Kita akan bersuara lebih keras lagi. Jadi antara kontraktor dan kita nggak ada beda. Karena itu satu kasus kita sama-sama bekerja untuk kesehatan. Dan ini membuat karyawan menjadi hati-hati. Ini pelajaran. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Selamat bekerja. Suara cukup.